19 Agustus, Yusuf Mansur memposting foto, jangan lupa bahagia, dengan caption, jangan lupa bahagia, all of you, amazing, all wise. Lalu kemudian dibalas oleh Burhanuddin Giting, ada penipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Beberapa waktu lalu Yusuf Mansur menulis sebuah tweet di Twitter dengan fotonya, jangan lupa bahagia, I love you, amazing, all wise. Beberapa waktu ini Yusuf Mansur mulai aktif di Twitter ya. Setelah kemarin sempat viral dia menghilang. Lalu kemudian, ya mungkin karena berita sudah mulai meredup, lalu kemudian dia mulai muncul lagi. Ini di Twitter juga, ada postingan dari Kompas TV. Deretan artis masuk DCS DPR RI Dapil Jakarta 1. Yusuf Mansur caleg nomor 1 Perindo. Ada beberapa komentar dari netizen. Perindo menjadi rumah bagi beberapa elit yang tersandra kasus hukum. Ketuanya Yusuf Mansur, TGB. Ya, sepertinya teman-teman sudah tahu lah. Semoga hal-hal seperti ini segera hilang dari alam demokrasi Indonesia, agar sehat dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang amanah. Dipikirnya Indonesia kayak korut kali ya. Ini dari @10suherman1. Dari Will_Syam. Coba cari duit lewat parlemen. Goblok aja yang mau pilih Yusuf Mansur, yang mau pilih Mansur gitu maksudnya. Sejarah akan mencatat siapa yang musyrik dalam kurung penyembah duit dan siapa yang munafik. Lalu kemudian sekitar tanggal 24 Agustus 2023, Yusuf Mansur menulis tweet. Apa kabar? Ini Twitter jadi X ya. Mulai aktif di medsos pemirsa. Lalu kemudian dibalas oleh Saka Langit. Kabar buruk, 10 tahun patungan usaha saya nggak dikembalikan. Bukti transfer, sertifikat kepesertaan sudah disampaikan, tapi belaga cuek. Padahal 10 juta aja, nggak usah bunga-bunga segala, tapi pura-pura budak. Ustadz kok gini banget? Apalah arti 10 juta buat mutat? Ngomongin dosa iya, nipu iya. Ya apalah arti 10 juta gitu bagi seorang Yusuf Mansur yang mau mencalonkan diri ke Perindo gitu. Apalagi di situ dia nomor 1 gitu. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Soeharto bahwa untuk mencaleg, untuk maju sebagai caleg itu tidak butuh modal sedikit, bukan butuh modal yang sangat banyak teman-teman. Lah, seperti yang saya bilang kemarin, bagaimana ceritanya kita akan percaya kepada Yusuf Mansur yang kemudian nantinya akan mengumbar visi misinya, ya janji-janji akan beginilah, akan begitulah. Sementara di belakangnya banyak masalah yang tidak dia selesaikan teman-teman. Contohnya yang komen tweet ini, kabar buruk 10 tahun patungan usaha saya nggak dikembalikan gitu. Masalah pribadi teman-teman. Intinya masalah Yusuf Mansur gitu. Lalu kemudian kita akan memberikan sebuah kepercayaan, kita akan memberikan dia sebuah amanah untuk kemudian dia merealisasikan janjinya kepada banyak orang gitu. Janji baru lagi kepada orang yang lebih banyak gitu. Apakah kemudian ini bisa dipercaya? Tentu bagi saya sangat-sangat sulit sekali untuk kemudian kita bisa mempercayai orang-orang seperti ini gitu. Jangankan orang yang sudah memiliki track record seperti ini, orang yang tidak memiliki track record seperti ini saja belum bisa kita jamin 100% bahwa dia akan merealisasikan janji-janjinya. Apalagi kemudian yang sudah memiliki track record negatif, track record tidak baik menurut saya. Banyak membuat janji kepada orang, namun di kemudian hari janji itu tidak diselesaikan. Sudahlah seperti itu, sudahlah cuek gitu loh, cuek. Maka saya bilang jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama untuk kesekian kalinya teman-teman. Lalu kemudian 19 Agustus Yusuf Mansur yang saya baca tadi memposting foto, jangan lupa bahagia, dengan caption, jangan lupa bahagia, all of you, amazing, all wise. Lalu kemudian dibalas oleh Burhanuddin Giting, ada penipu.
Komentar-komentar seperti ini ada banyak berseliweran di Twitter, bahkan ketika mereka banyak membuat meme-meme, banyak membuat lawakan-lawakan yang itu ketika menyangkut duit pasti menyinggung Yusuf Mansur, karena memang banyak bagi teman-teman yang sudah mengikuti video kami, ada banyak kasus yang sebenarnya belum terselesaikan, teman-teman. Ada banyak kasus yang memang belum terselesaikan. Ini saja kemarin saya sempat di WA oleh Pak Soeharto bahwa dia sudah diblokir oleh Yusuf Mansur gitu. Nomor WA-nya sudah diblokir oleh Yusuf Mansur, padahal Pak Soeharto ini masih menuntut haknya gitu. Dimana ketika dulu dia berinvestasi senilai 10 juta, di sana ada janji 8% per tahun. Dan sekarang sudah berjalan 10 tahun, teman-teman. Nah, itu yang Pak Soeharto tuntut. Tapi itu belum terwujud, dia sudah diblokir oleh Yusuf Mansur. Namun perlu teman-teman ketahui juga bahwa kemampuan kami terbatas. Kemampuan kami terbatas untuk memblow up semua masalah gitu. Ya kami step by step, satu persatu lah. Kami jalan perlahan-lahan. Satu-satu kita bahas gitu. Tidak bisa juga semua kita. Terus terang teman-teman, ini butuh waktu karena banyak kasus yang masih harus di-up lagi di media, teman-teman. Jadi ya perlu kesabaran dari kita semua, dan di sini juga saya salut kepada keteguhan dari Pak Darso dan Pak Zain Mustafa yang terus-menerus mengejar kasus ini gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bagi saya adalah sebuah perjuangan untuk menuntut keadilan, teman-teman. Karena memperjuangkan hak kita, apalagi kita membantu orang memperjuangkan haknya, itu adalah bagian dari jihad, teman-teman. Tidak memandang, karena Islam itu adil, teman-teman. Islam turun di muka bumi ini membawa keadilan, teman-teman. Adil terhadap siapapun. Bukan saja terhadap umat Islam, terhadap umat lain, umat agama lain, Islam masih tetap menerapkan keadilannya, teman-teman. Seperti itu. Jangankan kepada umat lain saja Islam menerapkan keadilannya, gimana kepada sesama umat Islam? Jangan kemudian ada statement bahwa dia gelarnya ustadz, dia gelarnya ini, lalu kemudian tidak bisa, teman-teman. Sesama manusia. Selain Rasulullah SAW tidak ada yang maksum, semua bisa melakukan kesalahan gitu. Apalagi indikasinya sudah banyak. Sudah banyak orang yang bermunculan mengatakan bahwa dia dirugikan. Sudah banyak orang yang muncul lalu mengatakan dia dibohongin apa segala macam. Lalu kemudian masa kita masih mau memandang ini sebelah mata? Kan tidak boleh, teman-teman. Tentu banyak orang di luar sana yang masih mengharapkan duitnya gitu. Jangankan 10 juta, teman-teman, 1 juta, 2 juta saja duit kita dipinjam. Itu kita merasa masih kepikiran, teman-teman. Bagaimana 10 juta yang sudah berlalu puluhan tahun, begitu loh, teman-teman. Jadi jangan kita menganggap remeh hal-hal seperti ini, karena bisa saja mungkin kalau kita ada di posisi itu kita tidak akan sanggup, teman-teman. Pak Soeharto itu sampai berapa kali menangis loh. Berapa kali menangis, dia posting video. Apakah dia tidak malu? Tentu saya rasa mungkin dia malu, teman-teman. Tapi mau gimana? Haknya harus kembali, teman-teman. Karena dia mencari atau memiliki duit 10 juta tersebut, duit 12 juta tersebut di tahun 2013 itu dengan keringat, teman-teman. Ini kita ada sebuah video wawancara Pak Darso Arif dengan pihak dengan pihak Pandu Logistik. Jadi di sini Pak Darso Arif mewawancarai pihak Pandu Logistik, Belinda Farhandini. Pandu Logistik sudah putus sedekah ke Yusuf Mansur. Pandu Logistik perlu memberikan penjelasan soal sedekah 5% kepada lembaga Jam'an Yusuf Mansur, PPA mungkin ya, PPPA ya. Bahwa itu pernah terjadi dari beberapa agen, berlangsung selama satu setengah tahun dan sudah lama berhenti. Pandu Logistik memilih alihkan sedekahnya ke lembaga sosial lain. Ya mungkin ini masalah trust ya, teman-teman, masalah kepercayaan mungkin. Saya pernah bilang bahwa mengapa sampai sekarang lembaga sosial Yusuf Mansur ini tidak ada yang mengaudit gitu. Padahal kan sudah banyak lembaga sosial lain yang kemudian menimbulkan masalah. Contohnya kemarin ada kita dengar yang sempat viral, ACT gitu. Walaupun di sana saya tidak tahu bagaimana detailnya, yang jelas itu sempat viral ya, bermasalah. Lalu bagaimana kabar dari lembaga-lembaga sosial yang lain? Harusnya adil dong dalam hal ini gitu. Ya tidak terkecuali ya lembaga dari Yusuf Mansur ini. Harusnya kan dengan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan, banyaknya orang-orang yang kemudian berkeberatan, harusnya
orang kemudian berpikir bahwa apakah kemudian lembaga dari yang kemudian ada Yusuf Mansur di sana, apakah ini mulus-mulus saja? Kan kita perlu tanda tanya besar di sana, teman-teman. Investasi saja ini ada banyak yang kemudian bermasalah. Bagaimana dengan lembaga ini yang mulus-mulus saja gitu? Mungkin orang akan berpikir bahwa sedekah tidak akan udahlah, sedekah, yang namanya sedekah tidak bisa lagi diprotes apa segala macam. Tapi kan bisa diaudit, teman-teman. Tapi kan bisa diaudit kemana larinya duit sedekah orang selama ini gitu. Karena kan orang sedekah niatnya untuk membantu yang membutuhkan. Jangan sampai kemudian aliran dana sedekah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, malah terpakai untuk kepentingan pribadi. Ini dugaan ya, teman-teman. Makanya kan perlunya audit itu tadi gitu. Maka saya bilang bahwa mungkin dari Pandu Logistik ini kemudian mengalihkan sedekahnya ke lembaga sosial lain, mungkin masalah kepercayaan. Karena sudah ragu atau bagaimana. Di sini juga dia mengatakan bahwa selama ini tidak mengetahui kemana arah muaranya yang sedekah yang mereka berikan ke lembaga sosial Yusuf Mansur ini. Mereka tidak tahu ya alirannya kemana gitu. Maksudnya sedekah ini kemudian berakhir di mana, mereka juga tidak tahu gitu. Namun mungkin karena masalah kepercayaan, ini bagi saya ya, ini pendapat saya, mungkin karena masalah kepercayaan, walaupun di sini alasannya lain, tapi ini bagi saya lebih ke masalah trust. Oke, kita simak video wawancara Pak Darso Arif dengan Belinda ini. Oke, alhamdulillah, makasih Bang Singgi dan teman-teman bapak-bapak sekalian sudah hadir silaturahim ke kantor. Memang informasi awal pertama saya dapatkan dari Pak Singgi yang menanyakan sebenarnya bentuk kerjasama. Apakah ada Pandu Siwi pernah kerjasama dengan Ustadz Yusuf Mansur atau PPA Darul Qurannya? Saya waktu itu langsung jawab iya, karena memang tahu gitu ya. Tapi bentuk kerjasamanya bukan bentuk kerjasama formal yang mengharuskan pihak Pandu Siwi mesti bagaimana, pihak PPA Darul Quran bagaimana, enggak. Dan itu sudah lama sebenarnya, udah lama. Jadi asal muasalnya sebenarnya kenal ayah saya sama Ustadz Yusuf Mansur itu dari almarhum Ustadz Arifin. Zikir bareng waktu itu sering di Azikro. Tahun berapa tuh mulainya? Oh, udah lama. Udah lama, Ustadz Arifin. 2000. Oh, udah lama banget. Dipanggil 2020. 2000. Wah, udah lama kalau Ustadz Arifin kenalnya sama Ustadz Arifin duluan. Tahun berapa mulai zikir bareng itu, tahun berapa tuh? 2000-an. Di bawah. Iya, 2000-an. 2000-an setelah reformasi. Iya, 2004, 2005 gitu tuh baru mulai. Iya. Sampai akhirnya terus rutin. Ustadz Arifin juga, kantor kita juga suka ada pengajian sebulan sekali. Iya. Sama karyawan, Ustadz Arifin juga ngisi gitu juga. Ustadz-ustadz yang lainnya bergantian lah. Iya. Isi ceramah. Sampai akhirnya kenal sama Ustadz Yusuf Mansur. Karena beliau diajak, karena Yusuf Mansur diajak oleh Arifin Ilham gitu, Bu? Bisa, ya karena kan sering ketemu juga di Agro. Akhirnya mungkin ayah saya main ke kantor ngisi ceramah, saya ada pengajian di kantor gitu. Berawal dari situ akhirnya ngisi apa namanya? Ngisi pengajian aja. Dia ngeliat, nanya-nanya, ngobrol lah sama kita semua. Pandu udah cabangnya di mana aja, ya kan, udah berapa lama. Terus sekarang fokusnya lagi apa gitu. Jadi waktu itu memang tahun 2012-2013 lah baru mau mulai mengembangkan agen-agen retail, namanya dulu kita Pandu Express Outlet PEO tingkatnya. Dengan harapan ingin memasar retail market lah, karena Pandu kan bisnisnya customernya kan corporate, Pak. Apa namanya, bukan seperti JNE Tiki yang memang retail. Corporate ya, kayak DHL gitu ya. Betul, corporate. Mirip ya. Customer-customernya tuh lebih ke korporasi kayak banking, BNI, atau kayak Komatsu, Yuti yang mirip alat berat, atau farmasi mirip-mirip apa tuh promotional material. Nah awal dari situ kita share situ. Oh iya, Ustadz Yusuf Mansur juga waktu itu baru mulai mengembangkan trennya kalau nggak salah, trennya. Jadi terus begitu bisa nih kolaborasi agen-agen gitu. Targetnya kita waktu itu cuman sharing soal, wah kalau misalnya dia juga punya outlet-outlet atau PPA Darul Quran di beberapa daerah, mungkin kita bisa juga bikin PEO-nya di situ, supaya
dengan targetnya jamaah-jamaahnya Ustadz Yusuf Mansur kalau ada kiriman bisa melalui pandu gitu. Sempat dibikin gak tuh? Enggak Ya. sama sekali. Enggak sama sekali. Iya, karena waktu itu baru mulai terus kita lihat pangsa pasarnya udah banyak JNE ya yang ke retail dari ibu. Yang udah ada di kepala masyarakat tuh kalau ngirim yang dekat-dekat tuh pasti nyarinya JNE gitu kan waktu itu ya. Jadi akhirnya Tiki yang punya banyak retail memang yang dekat-dekat perumahan kan gitu. Jadi akhirnya kita bermula dari kota-kota yang satelit aja, Depok, Bogor, Cikarang gitu. Berawal dari situ, terus sharingnya tuh ya sudah nanti gampang kalau sudah ready semuanya, maksudnya dari sisi pandunya. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi. Saya ada PPA berupan di daerah mana, kalau memang ada tempat ya silakan pandu, nanti saya arahin deh jemaah gitu kan kalau ngirim ke pandu. Oke. Terus saling juga dong supaya sisihkan hasil usaha buat PPA Darul Quran. Sedekah. Itu sedekahnya. Ya kita terbuka ya, nggak apa kita coba, nggak apa kita kan karena baru bikin kan di Jakarta itu baru ada 2 kalau nggak salah. Terus kita bikin satu di Bogor, Depok, sama Cikarang. Ya waktu itu memang ya nggak ada kaitannya sama PPA Darul Quran juga tempatnya gitu kan. Kita juga nggak engage, nggak bikin kerja sama atau harus bagaimana, nggak ada gitu. Jadi bermula di situ itu tahun bermula 2014 Pak, 2014. Dari situlah kita dari agen-agen itu menyisihkanlah 5% ke PPA Darul Quran. Tapi dari agen-agen yang tadi Ibu sebut itu? Iya, hasil usahanya. Bukan dikumpulin. Iya, bukan di pandu sendiri, tapi agen-agen pandu di kota-kota Cikarang. Masuk Jakarta. Berapa banyak agen waktu itu Bu yang? Cuman berapa ya Pak? Nggak banyak sih, mungkin 5-6 agen. Kalau lihat saya ini cuma Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang. Agen pandu waktu itu karena memang baru mulai membuka retail gitu. Terus kita. Jadi berapa lama tuh Bu agen-agen pandu itu kerjasama dengan PPA itu? Kalau dibilang kerjasama mungkin enggak ya, tapi menyisihkan sumbangannya mulai dari 2014 dari bulan Mei sampai Desember, sama 2015 full Januari sampai Desember, sudah itu saja. Terakhir di 2015. 15. Itu dari 15. Berapa tahun ya? Tahun 2 tahun. 6 bulan, 1,5 tahun lah ya, dari 2014 ke 2015. Dari 5 cabang agen itu kira-kira 5%-nya itu sempat berapa banyak uang yang di? Ada saya datanya ini, kalau mau di-share juga nggak apa-apa. Iya. Kalau 2014 totalnya dari Mei ke Desember 66 juta, 66.500. Kalau 2015 103 juta. 100 juta berarti nggak sampai 200 juta ya Bu? Nggak nyampe, berarti totalnya 169. Ya. Hanya sampai situ saja. Dan kita juga nggak tahu menau ya. Artinya nggak, ya pokoknya kita percaya memang Ustadz Yusuf Mansur dengan timnya, pengelolaan Darul Qurannya ya lillahi ta'ala udah. Secara formal tidak ada perjanjian. Nggak ada. Tidak ada. Cuman menyisihkan 5% dikasihkan ke sana. Pernah 1 tahun 6 bulan itu. Betul, 2014 sampai 2015 saja. Dari pihak Yusuf Mansur ada laporan penggunaan uang misalnya nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Iya. Karena itu memang kerjasama dengan agen ya Bu, bukan dengan pandunya ya Bu. Iya, meskipun kalau laporan agennya sih masuk ke kita, makanya kita record kan, makanya kita record, cuma ya karena kita itu sifatnya memang sudah sedekah gitu kan. Dari sisi kita juga nggak pernah tanya. Ya udah, apa-apa. Sedekah udah. Iya, sedekah. Mau dia kemana itu udah gitu ya. Iya. Terus bisa berhenti kenapa Bu? Karena waktu itu kondisinya kalau CSR sih, kalau mau pandu kan muter-muter tuh Pak. Kalau kita CSR ganti-ganti, ganti-ganti yayasan, kita berganti-ganti juga supaya muter aja sih sebenarnya, nama itunya sih supaya nggak cuma di semua rata. Biar rata lah ya. Iya, yang merasakan hanya itu aja. Ya. Iya, hanya itu aja. Terus kan karena waktu itu memang dari PIO ini Pandu Express Outlet
dan kurang berjalan dengan maksimal, makanya akhirnya nggak dari situ lagi. 2016 sampai sekarang terpusat lagi dari Pandu gitu. Semua terpusat dari Pandu. Maksudnya porsi CSR-nya udah nggak murni langsung diambil dari hasil penjualan Pandu Express. Langsung Pandu pusat ya. Iya, terus ya biasa ganti-ganti yayasan, masjid. Iya. Berarti yang 5% itu dihitung CSR dong, Bu? Kenapa? Yang 5% dari agen-agen Pandu itu dihitung sebagai CSR, Bu? Iya. Oke, jadi memang dihentikannya kan karena ada pertimbangan biar CSR-nya dikelola lebih baik lagi. Betul. Di pusatnya gitu ya, Bu? Betul, dan kita juga tahu lebih artinya ya sudah kita nyumbang ke Masjid Al-Mutakin yang di Jatinegara. Kalau untuk kantor, bener memang untuk pembangunan atau untuk renovasi, untuk apa? Yang kami membutuhkan lah. Iya, gitu. Biar tepat sasaran. Iya. Yayasan yatim. Kadang juga sama karyawan yang bawa proposal gitu kan. Jadi lebih tersampaikan, tersalurkan jelas. Jelas kelihatan. Betul. Butuh semen berapa? 100 sak, 50 sak. Nih, Betul. Atau anak yatim yang misalkan bulan Juli mau naik kelas gitu kan, biasanya di yayasan-yayasan suka ada banyak kebutuhan lebih. Nah, kita ke sana. Kadang karyawan juga yang ngajuin proposal gitu. Masalah yang di telepon itu, Bu. Itu memang selama ini belum di-update. Betul, memang kita akui memang itu dari awal kita pasang dan tidak pernah di-review dan di-update. Nah, tapi karena kemarin infonya udah langsung cepet-cepet kita update, kita hapus. Kepinginnya dari manajemen, saya juga udah sampaikan ke manajemen supaya memang itu harus diganti keseluruhan sih. Tapi porsi itu sudah dihapus. Porsi itu sudah dihapus. Oke, Bu, mungkin ada yang disampaikan dari yang belum disampaikan, silakan. Mudah-mudahan harapannya sih semua berjalan lancar. Kerjasama PT Pandu Sentosa murni hanya menyisihkan hasil usaha ke PPA Darul Quran gitu aja sih, tidak ada perjanjian atau kerjasama yang formal. Hanya dari 2014 ke 2015 aja sebesar 5% dari agen-agennya Pandu yang pada saat itu menyisihkan hasil usahanya sumbang ke PPA Darul Quran. Oke. Nanti data itu boleh kami minta ya, Bu? Boleh, monggo. Bu, lupa nanya nama dari awal, Bu, dan jabatan di Pandu, Bu. Saya Belinda, mewakili direksi di PT Pandu Sentosa. Ibu, terima kasih banyak waktunya, informasinya. Sama-sama. Ya, semoga Pandu ke depan makin maju ya, Bu. Amin.